Hello guys, selamat datang to my channel. Menemani si juta agenda hari ini, saya akan memberikan pengetahuan tentang sebuah pengakuan. Pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Biar semangat, kita buka dengan sebuah kata. Berikanlah senyummu untuk semua orang, tapi berikan cintamu hanya untuk satu orang. Oh my God! Wow! Merdeka itu satu kata yang sangat manis dan membahagiakan. Satu langkah maju untuk memulai lembaran baru. Guys, meskipun kita merdeka, nyatanya itu hanya sebagai pengakuan dari dalam saja. Sedangkan untuk berdaulat, kita harus ada pengakuan dari negara lain. Dan negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka tidaklah lain adalah Mesir. Nah, kok tahu Min, Mesir negara pertama? Karena saya sedang melihat buku. Mesir, salah satu negara yang ada di Afrika bagian utara. Ternyata itu adalah negara yang sangat bersahabat dengan Indonesia. Min, kok namanya Mesir? Sedangkan di Piala Dunia namanya Egypt. Jadi mana yang benar? Mesir maupun Egypt adalah negara yang sama. Egypt biasa dipakai orang barat yang berasal dari bahasa Latin, yaitu Aegyptus. Sedangkan Mesir lebih familiar di Indonesia yang sering ada dalam Al-Quran, yaitu kata Masyar. Kok Mimin pinter sih? Karena saya masih memantau buku. Mesir adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Ada 5 alasan Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Mesir merupakan negara yang mengecam segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Belanda di Indonesia. Yang kedua, Mesir memiliki ikatan emosional dengan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Yang ketiga, salah satu organisasi besar Islam di Mesir, yaitu Al-Ikhwan Al-Muslimin, mendukung penuh kemerdekaan negara Republik Indonesia. Keempat, di negara Indonesia banyak penganut Islam di dalamnya, sehingga Mesir bersama Liga Arab banyak mendukung negara Indonesia karena dalam Islam dikenal bahwa semua Muslim itu bersaudara. Dan yang terakhir, Mesir mendukung Indonesia karena Indonesia diprediksi akan memiliki banyak kesamaan ideologi dengan Mesir, seperti nanti membentuk gerakan non-blok dan mengikuti konferensi Asia Afrika. Min, kok pelan-pelan banget sih neranginnya, jadi ngantuk. Dalam belajar sejarah harus pelan-pelan. Mengadopsi sebuah pepatah, berjalan bukan berlari, karena hidup adalah perjalanan bukan pelarian. Kembali ke Mesir, Sekjen Departemen Luar Negeri Kamil Abdurrahim Bey menyampaikan dukungan kepada Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946. Selain itu, Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan pada akhirnya pemerintah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure pada tanggal 10 Juni 1947. Min mau nanya tapi gak nyambung. Kenapa negara Mesir kok kulitnya tidak hitam, padahal sama-sama di Afrika? Tolong serius, karena negara sedang susah. Tidak semua orang Afrika berkulit hitam. Secara geografis, Mesir memang bagian dari Afrika bagian utara. Namun, dari segi fisik, justru orang-orang Mesir mirip rumpun negara-negara Arab. Min mau nanya lagi, boleh gak main Mobile Legends di Mesir? Astagfirullahaladzim, tolong serius. Kembali ke Mesir,
Dukungan Mesir terhadap Indonesia berlanjut ketika Muhammad Abdul Mu'in selaku konsul jenderal Mesir datang ke Yogyakarta pada tanggal 13 sampai 16 Maret 1947. Tujuan dari kedatangannya adalah untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 10 Juni 1947, terjadi penandatanganan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Pihak Indonesia diwakili oleh Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Najir Pamuncak, dan Rashidi. Sedangkan pihak Mesir diwakilkan oleh Mahmud Fahmi Nokarsy. Nah, untuk pertama kalinya nih, Republik Indonesia mendirikan kedutaan besar RI di luar negeri. Min, terus Belanda gimana? Cemburu nggak? Oh iya, lupa. Ternyata Belanda mulai bereaksi. Belanda melakukan agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Ternyata Belanda sangat jahat dan jangan ditiru. Belanda menyerang kembali negara Indonesia yang sudah merdeka. Mereka menyerang dan menguasai wilayah-wilayah strategis yang ada di Indonesia. Mesir pun tidak tinggal diam. Mereka melakukan pembelaan terhadap Indonesia dengan beberapa kontribusi. Di antaranya menghalau kapal-kapal Belanda yang mau ke Indonesia yang melewati terusan Suez. Kemudian melakukan pemboikotan barang-barang buatan Belanda di seluruh negara-negara Arab. Setelah itu, pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Belanda, dan pembentukan tim-tim kesehatan untuk menolong korban-korban agresi militer Belanda di Indonesia. Min, udah dulu ngantuk. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa aku beri kepada kalian untuk hari ini mengenai sejarah pengakuan dari Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai berjumpa kembali.